Tuhan Yesus juga sudah naik ke surga dan mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku sudah menyediakan untuk kita semua. Amin. Siap bersukacita? Siap bersorak-sorai? Mari kita naikkan doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh menikmati setiap karunia dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami mau siap untuk bersukacita, bersorak-sorai dan menyembah nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipermuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kau juga pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Franky Utana, sebagai orang tua rohani kami di tempat ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh menjadi representative of Christ Kingdom. Dan kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi pengaruh, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam satu nama kami akan memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak-sorai katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari sama-sama kita baca satu ayat firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita di pagi menjelang siang ini. Dengan suara yang nyaring mari kita bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. 3, 2, 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Beri sorak-sorai meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau telah naik dan Engkau akan kembali untuk menjemput kami. Thank you Jesus. Yang bersuka cita mari tepuk tangan bersama-sama. Yeay. We'll lift up your name, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Yes, Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. Kau yang menunjukkan jalan bagi kami. Thank you, Lord. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. We lift up your name, Lord. Amin. Hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show
bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Abel, Di bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, sambil bersinar, kaulah surya kebenaran. Mari angkat suara. ini tahun Yobel, dari bukit Sion, keselamatan datang. dari bukit Sion, keselamatan datang. Dari bukit Sion, Keselamatan datang. haleluya. Haleluya. Bersorak-soraklah ya. Sebab Yesus Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Dia Raja yang mulia, Allah yang perkasa. Bersama-sama katakan, telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru.
sorak-sorai buat Tuhan, amin. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sungguh Engkau perlindungan dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Mari ambil waktu sejenak dalam hadirat Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini. Renungkan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang telah bangkit dan menang. Kau yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Thank you Lord. Ku pandang
Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus.
Kelahiranmu ajaib. Kehidupanmu ajaib. Kematianmu ajaib. Kebangkitanmu ajaib. Dan engkau terangkat ke surga, itu juga keajaiban. Dan engkau akan kembali memerintah di muka bumi ini bagi orang-orang yang hidup dalam bilangan kebenaran. Itu juga keajaiban dan terhormat. Untuk itu mari Tuhan berbicara untuk setiap kami. Keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas mengambil alih seluruh ibadah ini. Sehingga semua yang datang dari hati Tuhan, dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Suara itulah waktu kami menghidupi, kami percaya kami bukan mengalami perubahan, tapi kami menjadi transformer, orang-orang yang membawa perubahan di dunia kami. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, nama yang kami puja, kekasih jiwa kami, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan. Sebelum duduk katakan selamat hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Thank you pemusik-pemusik. Baik. Multimedia ya. Saya akan share dengan saudara hari ini tentang to heaven and back. Yaitu ke sorga dan kembali. Pasti kembali. Saya setuju yang bilang pasti kembali. Tepuk tangan meriah bagi Sang Raja kita. Jadi jelas sorga hanya tempat transit. Bukan tempat saudara dan saya menetap. Waktu kita berada dalam bilangan kebenaran kita akan dibangkitkan. Dan akan kembali kita lagi ke muka bumi. Bagi yang kita lebih terdahulu pulang. Akan memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makanya bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Kematian itu adalah berharga. Kematian itu beruntung. Dan kematian itu bahagia. Amin. Nah, to heaven and back. Kita lihat ayat ayat 11 Kisah Rasul 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Warna kuning di situ katakan akan datang kembali. Nah bagi saya punya pengertian akan datang kembali ini memerlukan jeda waktu. Nah waktu kita menunggu waktu ini, apa yang harus kita persiapkan di muka bumi ini? Sehingga dengan cara apapun, waktu kapanpun kita tetap bertemu dia. Dan bagi kita yang sudah mati sebelum kita dibangkitkan, kita akan terangkat bagi yang masih hidup, tetap kita akan memerintah bersama dia. Jadi persoalan kita, masalah kita urusan di bumi, bukan masalah untuk di sorga. Haleluya. Amin. Itu kingdom value kita. Jadi makanya hari ini apa yang harus kita persiapan? Yang akan datang ini supaya kita ini tidak terkejut, tidak kaget. Supaya kita tetap akan berjumpa dengan dia dan kita akan memerintah bersama dia. Haleluya. Makanya saya katakan kedatangannya juga ajaib. Nah untuk itu kita akan lihat, saya bacakan dari ayat 6 sampai dengan 10. Kisah para Rasul, Yesus terangkat di surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, dari ayat-ayat ini, waktu kita berada di bumi ini, dalam kita persiapkan diri untuk kita bisa berjumpa dia, memerintah bersama dia, ada hal-hal yang perlu kita latih. Saya sedang pakai latih. Makanya sebelum mereka ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dibilang, kamu akan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu gunanya. Ya. Jadi saudara, 10 hari nanti bagi saya bukan lagi penantian untuk terima Roh Kudus. Kecuali bagi saudara yang belum menerima. Tapi yang sudah menerima, itu adalah masa persiapan untuk makin haus dan lapar akan Roh Kudus untuk dia memimpin hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Karena Roh Kudus sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Permasalahan mau enggak saudara dipimpin oleh dia, mau enggak saudara memanifestasi karunia-karunia roh. Itu adalah pilihan saudara. Nah, untuk itu apa yang harus kita buat? Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ. Ayat 6 dan 7. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Dari ayat ini yang perlu kita latih di muka bumi selama kita menunggu apa yang akan terjadi. Yaitu kebenaran yang saya temui ini adalah waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Halo, saudara tidak usah lihat receivernya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun Tuhan sama dengan 1 hari. Jadi waktu Tuhan adalah kairos. Waktu saudara dan saya adalah kronos, yaitu 24 jam. Jadi kalau hari ini kita didoakan sembuh, detik ini belum kita lihat dalam dunia nyata, mungkin seminggu itu waktu Tuhan. Tapi barengan hari ini sembuh, barengan hari ini juga kita dapat, berarti kita menikmati itu. Amin. Nah, makanya dalam kita berlatih, Roh Kudus diberikan saat ini dia naik untuk kita dilatih. Salah satu yang harus kita latih, waktu Tuhan bukan waktu kita. Orang bicara banyak waktu tanggal sekian, caranya dengan ini, caranya terserah. Sah-sah saja, tapi yang penting kita persiapkan diri kita. Sehingga kita tidak kaget cara apapun, waktu apapun, kita tetap berjumpa dengan dia untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, untuk berlatih seperti ini, saudara dengar bagaimana kronos itu waktu kita dikuasai oleh kairos. Segala yang kita harapkan, kita harus tahu apa saja yang saudara harapkan yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bukan hanya dia akan kembali, apa saja. Bagaimana supaya kita latih waktu kairos itu kuasai waktu kronos kita harus sadar, kita harus punya pengharapan dan kita tahu pengharapan itu tidak ada lain kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Nah, pengharapan itu belum nyata, belum terwujud, belum ada bukti. Bagaimana? Kita punya dasar, dia mengasihi saudara.
Makanya Bapa mengasihi saudara, anaknya yang sungguh diberikan pada saudara mati di kayu salib. Itu bukti kasihnya, saudara tidak usah ragu lagi. Haleluya. Jadi apa yang saudara harapkan firman Tuhan katakan, kasihnya jelas bagi saudara. Kita tidak perlu tahu waktu dan kapan. Nah, yang menjadi sekarang lagi, selain dasarnya dia mengasihi, dia punya power, kuasa. Langit dan bumi serta isinya, dia yang berdaulat. Itu harus dasarnya. Jadi kapan datang, kapan kita bertemu, dengan cara apa? Silakan. Tapi yang terpenting ini, apa yang kita harapkan kita punya dasar. Dia mengasihi kita dan dia punya kuasa. Dengan apa saja kedaulatan bisa. Termasuk juga janjinya oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bagaimana itu bisa menikmati waktunya. Mungkin detik ini sama dengan yang saudara mau. Mungkin 1 tahun ke depan. Nah menanti waktu itu. Kairos ini harus menguasai kronos kita. Pengharapan kita untuk sembuh ada dasarnya. Dia mengasihi kita. Makanya dia katakan di kayu salib. Sudah selesai oleh bilur-bilurnya. Kamu sudah sembuh. Bukan lagi akan. Haleluya. Dan segala yang belum dapat di dunia nyata kita lihat. Buktinya ada. Firman itu ya dan amin. Saudara tidak bisa ragu lagi itu. Baru kita bisa mengerti ini. Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu saya dipanggil untuk sepenuh waktu di dunia gereja. Itu tahun 1990. Istri saya masih tetap meneruskan usaha keluarganya. Di rumah kami sudah mulai pemuritan dari tahun 1986. Semua butuh biaya. Istri saya ngomong kepada saya, tidak mungkinlah saya ikut kamu pelayanan. Dari mana kamu bisa makan? Anak-anak yang di rumah makan. Saya perlu di toko, dapat cuannya itu dipakai. Dunia selalu bicara fakta. Fakta belum tentu kebenaran. Yesus bicara kebenaran. Kebenaran bisa merubah fakta menjadi mujizat dan keajaiban. Nah waktu itu saya bilang istri saya, udahlah, percayalah, kamu serahkan pasti Tuhan buat keajaiban. Dia bilang tidak bisa, karena dia masih lihat mana dunia nyatanya. Buktinya tidak mungkin. Tapi saya lihat hebatnya itu Tuhan. Menjelang beberapa bulan tiba-tiba saya dapat berkat yang melebihi dari pemasukan istri saya 1 tahun. Di situ dia tercelik. Ternyata fakta bisa melihat yang nyata. Tapi fakta belum tentu benar. Kebenaran jelas bisa merubah fakta menjadi kenyataan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Coba waktu itu saya kalau misalnya ngotot, kita jadi ribut. Sampai hari ini tidak mungkin kami bersama-sama. Sudah 42 tahun Tuhan memberkati pernikahan kami. Yang lain lagi waktu saya sering pergi ke pedalaman, ke desa-desa. Saya merasa sendirian. Memang ada Tuhan. Tapi saya perlu penolong. Terutama dalam konseling dengan wanita-wanita yang ditinggalkan suami. Ada yang bilang gini, wajahmu Bapak seperti suami kami dulu. Kan berbahaya. Ini saya ulangi. Saya kembali punya problem ini dalam panggilan. Saya beritahu istri saya, dia bilang, tidak bisa sayang. Tidak bisa sayang. Saya tidak mungkin tinggalkan ini. Karena waktu kita menikah, kamu berjanji. Istri saya boleh meneruskan usaha keluarganya. Betul saya bilang. Tapi ini janji dengan Tuhan. Covenant. Dia bayar dengan nyawa Tuhan. Nyawanya dia. Tapi dia bilang tidak bisa. Tidak ngotot saya. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Saya belajar lagi. Saya teruskan apa yang saya sudah katakan dari hati. Bagi saya wujudnya belum nyata tapi itu sudah berhasil. Tuhan selalu bicara begitu dari niat hati kita sudah mau buat sesuatu. Di hadapan Tuhan itu sudah berhasil. Dunia nyata tinggal kita latih. Dengan pengharapan dasar dia mengasihi, dia punya kuasa. Yang tidak kelihatan buktinya ada di firman.
Mujizat terjadi. Tidak tahu angin dari mana, yang jelas dari utara, selatan, atau timur, barat. Tiba-tiba keluarganya, salah satu keluarganya yang sudah sekian tahun berada di Eropa, bisa tiba-tiba kembali ngomong ke dia, saya yang akan meneruskan usaha itu. Dan terjadilah mujizat, kami bisa bersama-sama untuk melayani nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya terlalu yakin tentang bilang waktu Tuhan dan bukan waktu kita itu. Apapun kata firman, bagi saya itu bukti. Yang belum saya lihat fakta, saya tetap percaya di balik itu pasti ada kenyataan. Haleluya. Amin. Nah ini sama, dia akan kembali seperti yang kamu lihat terangkat. Itu tidak mudah. Makanya kita ada di bumi ini, kita perlu persiapkan, berlatih ini. Jadi jangan, kalau enggak kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ajaran-ajaran yang menggampangkan nilai-nilai kebenaran. Ajaran-ajaran yang membawa kita instan. Tapi kita lupa, Tuhan itu tertarik dengan proses. Haleluya. Nah ini proses akan datang. Nah, saya berharap saudara yang ada di sini, dari satelit manapun, mari kita perlu latih ini. Jemaat perlu diarahkan untuk berlatih ini. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Haleluya. Amin. Ya. Nah kita lihat yang berikut. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tidak cuma koma akan turun ke atas kamu, main-main dengan manifestasi fenomena. Bukan hanya dengan sign and wonder. Kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa yang kita dengar kita hidupi. Bukan hanya di gedung gereja ini, keluar dari akuarium gereja ini, keluar dari tembok gereja ini untuk ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari kebenaran ini bagi saya yang perlu kita latih adalah bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus atau Roh Kudus memiliki kita, tapi selalu dipimpin oleh Dia. Haleluya. Loh, amin. Amin. Dengar baik-baik. Bapa yang memberi perintah. Semua itu ada di isi Alkitab. Yesus pelaksanaannya. Dia yang melakukan. Roh Kudus yang mewujudkan. Jadi kita harus sadar. Setiap kita terima Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dia sudah ada dalam saudara. Dan saudara ada dalam Dia. Setuju? Amin. Dan ingat, yang melakukan firman saudara tidak bisa. Hanya Yesus yang sempurna melakukan firman. Karena Dia yang diperintahkan oleh Bapa. Dan Dia ada dalam saudara. Haleluya. Amin. Makanya kita lihat di sini. Di dalam Roma 5 ayat 19. Saya menjelaskan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu ada yang pertama. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Siapa yang menjadi kebenaran yang sudah taat? Yesus ada dalam saudara. Dia yang menjakukan semuanya itu. Makanya dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah apa? Allah. Dan telah menjadi manusia ayat ke-14. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini dalam saya berlatih. Saya kasih bawa gambar ini sarung tangan. Saya tidak mungkin bilang begini. Hai sarung tangan. Peganglah mineral water itu. Bisa atau enggak? Dia bisa langsung pegang atau enggak? Tidak bisa. Dia harus bersedia. Oke? Dan mau ada tangan yang masuk.
di balik sarung ini. Setuju? Lo setuju? Setuju? Baru bilang, hai sarung tangan, peganglah aqua ini. Yang pegang bukan sarung tangan. Tangan di balik ini diambil. Terjadi. Sama saudara buka hati, terima Yesus masuk dalam saudara. Tangan itu saya gambarkan Yesus. Tidak ada gunanya. Sebenarnya dia juru selamat, raja di atas segala-galanya. Tidak ada gunanya. Kalau sekedar terima. Haleluya. Misalnya tangan bergerak ke kiri. Sarung tangan tidak mau. Sarung tangan itu hidup saudara dan saya. Karena masih hidup daging kita, kita menolak. Jadi gunanya sarung tangan cuma gini. Kesedihan hati. Dan punya tekad. Apapun Tuhan bawa saya. Bersama dia aku bisa untuk nama Tuhan bermulia. Siapa yang mengerti? Orang dipimpin roh seperti itu. Amin. Nah waktu Yesus yang sudah melakukan itu ada dalam kita. Dia bergerak, kita punya kesedihan hati. Punya tekad, mau dipimpin dia. Roh Kudus yang mewujudkan kita lebih daripada pemenang. Nah ini yang perlu dilatih. Saudara tidak bisa. Saudara tidak bisa lakukan apa dengan kekuatan saudara. Hanya satu. Kesedihan hati dan mengikuti dia mau kemana. Dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Itu kata Paulus. Dia akan menerima kekuatan itu waktu Tuhan bilang kiri. Dia punya kesedihan untuk mengikuti dan bergerak. Jadi jangan kita terlalu tertarik orang sekedar terima Yesus. Jangan kita terlalu tertarik dengan orang sekedar dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh. Tapi harus Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bergerak dengan pimpinan roh. Menyatakan kuasa Tuhan, memberitakan kehebatan Tuhan. Melalui rumah tangga saudara, di karier saudara, di perusahaan saudara, di mana-mana. Kita akan lihat lutut bertelut, lidah mengaku. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Jadi ini yang perlu dilatih. Haleluya. Amin. Selama saudara masih hidup, tidak mungkin. Saudara tidak mungkin bisa bergerak dipimpin roh. Jadi ajaran apapun bagi saya, mau apa saja, kita kembali. Apakah itu Yesus yang melakukan? Itu firman. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 katakan. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara. Karena Yesus. All about Jesus. Haleluya. Bukan karena saudara banyak baca Alkitab. Saudara hafal ayat-ayat Alkitab. Saudara banyak berdoa. Bukan itu. Tapi semua karena Yesus. Karena kita beriman pada dia. Kita percaya kepada dia. Kita mengikuti apa yang dia mau. Kita dibenarkan karena dia. Wujudnya nyata. Haleluya. Haleluya. Ini loh powerful orang dipimpin roh. Ya. Dan itu perlu dilatih. Karena begitu seringnya saudara merenungkan kebenaran firman. Hidup dalam firman itu dan hidup dalam doa itu. Saudara akan peka akan suara Tuhan. Saudara akan peka akan kehadiran dia. Sehingga kita tidak terbawa arus pengajaran apapun. Karena kita tetap yakin kita akan berjumpa dengan dia. Cara, waktu, kapanpun terserah. Yang penting kami berjumpa, memerintah bersama dia. Untuk dalam kerajaan 1000 tahun bagi nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Beritahu kiri kanan saudara, are you ready? Itu dia. Ready or not, Jesus is coming. Amin. Amin. Jadi bukan hanya ya menerima,
dan memiliki Roh Kudus atau dimiliki, tapi selalu dipimpin olehnya. Sehingga saudara, seperti kami di dunia gereja, bukan pelayanan itu karena di situ daerah basah, persembahannya besar, di situ kering, duitnya kecil, untuk cuannya, enggak cuan kalau di sini, malah keluar duit. Nah itu berbahaya kita, karena kita dipimpin oleh daging, bukan karena panggilan tapi penghidupan. Tapi kalau orang dipimpin roh, apa roh Tuhan katakan? Sekalipun kelihatan di dunia nyata kecil, tidak berarti, dengar, di balik itu tetap ada keuntungan yang besar bersama Dia. Tidak ada yang mustahil. Saya beri contoh pada saudara, kita harus punya pola pikir-pikiran Kristus. Misalnya tadi saudara datang, sudah siap cantik-cantik naik motor, sedikit ada gerimis kan? Make upnya luntur sedikit. Mungkin saudara ngomong gini, masalah nih, tadi pikir terang, jadi sial rasanya ini. Ya toh, saudara bilang masalah kan? Siapa yang bilang masalah tadi hujan? Coba angkat tangan. Jujur coba. Tapi tukang jual jas hujan dan tukang jual payung, begitu dia lihat hujan dia bilang keuntungan. Setuju? Yang masalah hujan atau manusianya? Pintar, tepuk tangan untuk diri saudara. Jadi permasalahannya itu adalah, akar permasalahan itu adalah manusianya dan pola pikirnya. Karena kita selalu menilai, kita selalu menyikapi hal-hal yang negatif kepada siapa dan apa. Sedangkan semua kejadian yang Tuhan izinkan terjadi itu natural. Masalahnya pola pikirmu yang menilai masalah atau keuntungan. Saya ngalami saudara, hampir umur 70 tahun. Saya tidak pernah ketemu, saya ulang-ulang ini, papa mama kandung. Itu masalah bagi orang di luar Tuhan. Bagi saya sekarang makin tahu, semakin saya lihat keuntungan yang saya terima. Karena dia adalah Bapa yang baik bagi hidup saya, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ya, hari ini, amin. Ini orang dipimpin roh, artinya pola pikirnya, pikiran Kristus, perasaannya Kristus, kemauannya Kristus. Haleluya. Ada orang takut mati di waktu tua. Firman Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan melepas kamu. Jangan tepuk tangan, saya baca salah itu, menggendong. Bukan melepaskan, menggendong. Belum punya anak, bingung. Belum nikah, bingung. Punya anak, bingung. Nanti kalau kita tua, siapa yang urus kita? Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Haleluya. Ini dia orang dipimpin roh. Ya, sampai saya bilang istri saya, sayang, saya tidak mau mati menyusahkan orang. Kalau memang harus sampai umur berapa, saya masih jadi berkat, saya mau. Kalau enggak, saya pulang ke rumah Bapak. Saya enggak mau jadi orang yang cuma bulak-balik urusan di rumah sakit. Waktu habis pulang ke rumah sakit, ke rumah. Balik lagi ke rumah sakit, dipotong sana, pulang lagi, dipotong di sini. Loh, bukan saya bilang Tuhan kalau boleh, saya minta, saya kalau sampai terjadi itu, saya pulang ke rumahmu. Loh, betul? Loh, amin. Karena kita dibilang dalam Alkitab, berbuah tetap, apa saja yang kita minta, Bapa dipermuliakan melalui hidup kita, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi baru-baru ini juga ada anak-anak di rumah kami, belum cukup umur. Diminta dididik di tempat kami, saya bilang oke. Tapi tidak boleh bawa sepeda motor, karena baru umur 15 tahun. Tidak punya SIM. Ada suara dari orang tua, enggak apa-apa, keadaan pakai. Kalau di rumah ini enggak ada keadaan. Keadaannya kita dalam hadirat Tuhan. Kalau mau, setuju.
Nah, saya tidak ngomong seperti itu aja, terus tidak ada solusi. Karena Yesus dalam saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya bilang istri saya, kasih dia uang untuk naik Gojek. Kakak-kakaknya jemput dia kalau datang. Tidak boleh naik sepeda motor. Sampai umurnya 17, silakan. Loh, kita bicara nilai. Kita bicara kesiapan kita untuk berjumpa kembali dengan dia. Kita cuma melihat di dunia nyata ini. Tapi kita tidak pernah melihat kebenaran. Tuhan sanggup buat itu. Mungkin berita ini tidak semua orang senang. Tapi kita harus masuk dalam bilangan nilai kerajaan Allah. Haleluya. Loh, amin. Amin. Bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus, tapi selalu dipimpin oleh. Makanya di rumah pun saya didik anak-anak. Ada yang kami bikin puasa tidak tidur siang. Tidak ada di ayatnya. Tidak ada ayat, cuma melatih mereka. Saya bilang model begini kalau yang mau menjadi hamba Tuhan, tidak tidur aja terus stres. Salah satu iblis bisa pakai, yaitu fasilitas kehidupan bisa membuat kita hancur. Mereka dari desa, mereka dari dusun, tapi kalau fasilitas itu tersedia, bisa hancur hidup mereka. Haleluya. Amin. Nah, kita perlu mengerti ini tentang dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus, tapi selalu ada saya lihat yang begini, itu loh kita, mungkin anak-anak kita, saya tidak nyinggung saudara, cuma menghibur saudara hari ini. Jadi itu dia, bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus, tetapi selalu dipimpin oleh. Kira-kira saudara mengerti kebenaran ini? Jelas ini? Yang jelas lambaikan tangan saudara. Nah, kebenaran yang lain sudah hampir selesai. Roma 5:19 tadi kita sudah baca. Sekarang kita lihat Kisah 101 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari apa? Dari apa saudara? Dia pasti naik ke sorga. Markus mencatat duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti bagi saya sadar akan posisi kita. Kita masih di bumi. Yesus ada dalam saudara, saudara ada dalam dia. Dia sudah naik ke sorga. Posisi kita tempat yang tertinggi. Makanya apa kita ikat di bumi, terikat juga di sorga. Apa kita lepaskan di bumi, terlepas juga di sorga. Itu posisi saudara dan saya. Dalam bulan ini saya melayani di satu kota. Saya ditunjukkan sebuah lukisan. Saya lihat oret-oretannya abstrak. Ada 3 pohon kelapa sawit. Saya tanya berapa ini? Dia bilang ini hadiah dari istri saya. Saya tadinya mau beli, waktu ditawar 3,5 miliar. Pelukisnya sudah meninggal. Terus istrinya tahu diam-diam waktu pas hari ulang tahunnya. Dia buka, ternyata lukisan itu ada. Waktu saya lihat itu, saya lihat hidup saya dalam Tuhan. Tuhan bisa bicara. Dibicara dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hati mana kamu berarah, kemana kamu bergerak, dia melihat kamu. Saya waktu lihat itu saya bilang, Tuhan, aku ini sangat bernilai. Lebih mahal dari 3,5 M. Amin. Aku punya nilai nyawa Tuhan. Bukan 3,5 M, tapi nyawa Tuhan. Pelukis itu sudah meninggal, dia tidak menikmati. Tapi engkau mati untuk kami, bangkit untuk kami menikmati. Itulah anugerahmu yang besar untuk kami. Sadar akan posisi kita. Haleluya. Halo, amin. Pelukisnya mati, makin bernilai. Tapi sang pelukis tidak menikmati. Saudara dan saya mati, dibangkitkan.
Karena Yesus, kita akan kembali memerintah bersama dia. Kita tetap menikmati pesta kerajaan Allah bersama dia. Itu bernilai, brother, Bapak Ibu, bernilai saudara. Saya diajak lagi keliling rumah itu, lihat. 13 tahun rumah itu dibangun. Arsiteknya kalau saya sebut nama terkenal di Indonesia dan di dunia. Ongkos gambarnya 4 miliar. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku didesain engkau komplit. Rambut pun jatuh 1 lembar. Tuhan hitung. Jauh lebih hebat dari arsitek apapun, 4 miliar. Dia buat kami bernilai. Karena dia mati di kayu salib, bangkit. Dan dia hidup, hari ini kita menikmati. Haleluya. Amin. Saya diajak lagi lihat sebuah batu. Batu kali. Beratnya 5 ton. Berarti 5.000 kilo. Kami beli ini Pak. 5.000 rupiah. 50.000 1 kilo. Kali aja 5.000. 250 juta. Saya bilang batu ini kan ciptaan Tuhan. Sistem dunia yang bikin dia mahal. Kenapa kita tidak ingat Tuhan yang menebus kita begitu mahal? Kita lupa, kita terjerat dengan nilai-nilai dunia, pengaruh dunia. Hingganya kita pudar, kita buta, kita tuli, kita tidak ketemu Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Saudara, umat pilihan Tuhan. Imamat yang jarajani. Kata umat pilihan bahasa Ibrania, segula artinya perjanjian Tuhan. Berharga, kesayangan Tuhan. Punya kemampuan yang superior. Halo, amin. Loh, amin. Bawa lagi saya dilihat sebuah pohon, fotonya. Pohonnya belum datang. Saya tanya berapa ini pohon. Kayak botol gitu ya. 500 juta rupiah. Pohon 500. Dulu 200 juta sudah mati. Saya bilang memang keluarga ini punya uang tidak berseri. Tapi saya mungkin bangga. Silakan boleh punya itu. Tanpa Yesus. Meyuyung. Seng kanggo. Seng ada gunanya. Haleluya. Seng ada laku apa lagi? Orang Ambon bilang. Tar laku. Tapi hari ini. Pegang dada saudara. Aku berharga. Aku bernilai. Itu yang saudara harus latih. Saudara harus latih. Bahwa sadar posisi saudara. Jangan jual dengan barang-barang murahan. Bukan saya tidak bilang saudara tidak boleh punya tas merek mahal. Bukan tidak boleh punya sepatu mahal. Bukan. Tapi itu bukan posisi saudara. Haleluya. Dan saudara yang tidak punya itu tidak usah kecil hati. Kekayaan sejati ada dalam saudara. Yesus Kristus Tuhan. Mau atau tidak saudara renungkan itu. Ya. Kita sadar ini. Waktu saya lihat di kolam ikan kami, bukan kolam ikan, got saya bilang. Orang dalamnya cuma segini. Kami punya ikan-ikanmu dinilai uang murah. Tapi saya belajar di situ. Yang lama tuh kalau saya dekati lagi olahraga, datang semua. Tiba-tiba istri saya beli yang lebih banyak. Begitu datang, yang datang ke saya sedikit. Sudah terpengaruh dengan yang baru datang. Tapi 2 hari kemudian, semua pada datang. Sudah dipengaruhi oleh yang lama. Saudara harus menjadi Kristen yang membawa pengaruh. Bukan dipengaruhi. Haleluya. Ikan kan tidak pernah tidur ya. Jadi tidak usah punya pikiran makan ikan tidak tidur pasti sehat. Tidak ada itu. Ada orang juga bilang, babi itu kan gede badannya, kakinya pendek. Kuat dia jalan. Jadi makan babi sehat, tidak ada. Kuat, tidak ada urusannya itu. Enak ya, jelas itu. Enak cuma dari sini sampai sini. Ke bawah itu bicara sehat. Yang setuju tepuk tangan. Jadi kembali, Yesaya 49 ini sadar akan posisi kita itu tertinggi. Jangan mau ditipu. Nah, apa latar belakang saudara? Saudara dibilang anak haram. Saudara dibilang anak tidak berlaku. Keluarga saudara bilang keluarga yang tidak punya apa-apa. Hari ini dengar, Tuhan tidak tertarik dengan masalah itu.
dia tertarik hari ini, mau bersama aku, kita rubah hidup saudara. Kayak sarung tangan tuh loh, cuma punya kesediaan hati. Yesus yang sudah melakukan, kita kesediaan hati dan mau dipimpin dia. Roh Kudus yang mewujudkan. Haleluya. Saudara yang sudah makin berumur, tidak usah takut. Saudara tidak sendirian. Saudara punya pacar kekal, namanya Pak Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Jangan diranjang termenung terus mulai pikir kapan gua kawin lagi nih. Kalau itu Tuhan, silakan. Kalau bukan, Dia adalah mempelai kita yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Saya belajar dari Ibu Kristi, umurnya sudah 80. Saya selalu tanya, bagaimana sekarang? Tambah sehat, Frank. Saya bilang betul. Umur 70 Musa, dia bilang, kekuat adalah kalau kuat sampai 80. Kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Saya bilang, harus terus bangga Bu Kristi, biar diproses. Karena umur 80 ada promosi baru. Karena Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir waktu umur 80 tahun. Langsung Pak Cikri bilang, iya saya siap. Nah, hari ini saya dengar Tuhan pakai cara yang ajaib. Tadinya naik tangga tuh kan sakit. Sekarang ini waras, ras. Bisa lari. Dia bilang biasa duduk capek, sakit. Sekarang selesai. Saya percaya ayat itu. Tuhan itu dahsyat. Amin. Nah baik. Yang terakhir kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka. Saya punya pengertian 2 orang berpakaian putih ini. Itu malaikat. Namanya saya suruh mereka yang ahli di teologi. Tidak ada namanya. Tidak ketemu. Jadi saya punya pengertian. Dipercayakan pelayanan malaikat. Amin. Tuhan percayakan itu untuk saudara sebagai penolong. Ya, makanya dalam ayat Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Karena Yesus ada, otoritas dan kuasa juga ada di kita. Kita punya hak izin untuk menggunakan. Kita bilang malaikat bantu saya, tolong saya. Bisa terjadi, bukan kita yang memerintah. Karena firman Tuhan, Yesus yang memerintah. Kalau saudara ingat, pernah di hari Pentakosta saya ingat, ada satu anak dari pulau ini, tiba-tiba bicara baptisan roh, dia tidak ngerti, dia maju. Tiba-tiba dia dilawat, manifest macam-macam. Terikat, dibawa di posyandu, tidak terlepas-terlepas. Segitu orang dibanting sama dia. Tapi waktu Tuhan percayakan pelayanan malaikat, dia dipulihkan. Bukan hanya dibaptis Roh Kudus, hari ini dimuridkan. Dan sudah melayani di salah satu satelit untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu yang mau. Ada juga satu keluarga datang ketemu saya di kantor. Dia bilang, Pak Franky, saya lihat di YouTube khotbah Bapak itu saya terjamah. Dia dari kepercayaan lain, saya mau percaya Yesus Tuhan. Saya bilang kalau percaya aja tidak ada gunanya, harus mau dimuridkan. Saya mau, dan puji Tuhan sampai dibaptis, dimuridkan. Sekarang berada di satu satelit. Dari dia, keluarga-keluarganya bertelut-lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang juga sudah pelayanan dan sudah S1. Saya percaya pelayanan mereka untuk menolong kita. Terlalu banyak saya lihat itu, saya tidak pernah lihat malaikat secara fisik. Tapi bukti pelayanan terlalu sering saya lihat. Satu lagi waktu saya berada di luar negeri, sama. Ada orang yang sedang manifest, kalau jatuh pasti kena tiang daripada speaker. Saya coba bilang, malaikat pegang, arahkan ke samping. Jatuh dengan tenang dan tidak cedera. Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara harus yakin ini yang perlu kita persiapkan tentang pelayanan malaikat ini. Kenapa? Bukan malaikat ini yang bergerak,
Tapi Yesus yang ada dalam kita yang sudah melakukan. Dan kita dipimpin oleh Tuhan. Keliru juga kalau kita penekanan cuma ke malaikat. Bukan malaikatnya, Tuhan. Amin. Kenapa? Malaikat ini penyembah yang hebat. Lebih hebat daripada penyembah-penyembah tadi. Betul tak? Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak datang cari dia. Saudara dan saya berdosa. Tuhan datang mencari saudara. Saudara lebih bernilai. Haleluya. Malaikat tidak dipercayakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menolong saudara iya. Saudara yang dipercayakan, pergi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Malaikat tidak dipercayakan itu. Dan dengar, malaikat cuma menolong, kita bisa menghakimi malaikat. Dalam Korintus berkata. Amin. Itu seperti itu Tuhan berkata. Nah, inilah yang saya mau share dengan saudara, dipercayakan pelayanan malaikat. Dan cukup ini Mazmur 1 ayat 11, jadi to heaven and back, ke surga dan kembali. Apa yang kita persiapkan? Tidak ada lain. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita harus berarti ini, bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus, tapi selalu dipimpin oleh dan sadar akan posisi kita yang terakhir. Dipercayakan pelayanan malaikat. Apa kata firman? Saudara hidupi, katakan. Tuhan pasti buat. Amin. Saya harap kiranya di dalam penantian nanti kita makin haus dan lapar. Untuk selalu dipimpin oleh Roh. Bukan sekedar berbahasa roh, manifestasi karunia. Tapi hal-hal ini yang perlu kita latih. Supaya kita kapanpun dia datang, terserah. Dengan cara apapun, terserah saudara bisa belajar dengan referensi-referensi ayat yang jelas. Tapi persiapan ini bagi saya perlu untuk kita berjumpa dengan dia. Haleluya. Dan Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. There's a world full of mercy and peace, mercy and peace waiting for me. There's a land for the lost and the least, where they dine with the King, waiting for me. Yeah, His holiness fills up the temple. Still He took my sin and my shame. I didn't deserve to be rescued. Still He has called me by name. I'll stand firm with confidence till He comes again. Till He comes again. I'll keep my mind stayed on Him to the very end. To the very end. Yeah. Stay on Him. 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 Yeah. Stay on Him. Stay on Him. I know You're the God who reigns. I know You're the God who saves. I know that You walk on waves. I know that You never change. I know You're the God who reigns. I know You're the God who saves. Yes, You walk on waves. I know that. Won't you stay, won't you stay, won't you stay on my mind? Oh, da, 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 yeah. Stay, yeah. I know I will keep my mind. Yeah, I know I
Haleluya. Berapa banyak saudara dan saya diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu. Saya percaya kuasa Tuhan sudah dicurahkan dan masing-masing kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Salah satu penginjil terbesar di muka bumi ini namanya Pastor Billy Graham. Dia mengatakan dengan jelas bahwa tujuan keselamatan itu ada dua. Ya, yang pertama itu diri kita diselamatkan. Tapi itu baru tujuan yang kecil. Tujuan yang besar adalah Tuhan pakai hidup kita untuk membawa keselamatan itu bagi orang lain. Siang hari ini kita semua sudah ngalamin kuasa Tuhan. Mari siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan, untuk membawa kabar Injil keselamatan, Injil kerajaan itu bagi semua orang. Bangkit berdiri, kita akan pulang dan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, pulanglah dengan urapan yang baru yang Tuhan curahkan ke dalam hidupmu. Sebab Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia melepaskan kuasa Roh Kudus untuk bekerja sempurna melalui hidup kita. Dialah Parakletos, Sang Pembela, Sang Penolong dalam hidup kita. Ketika engkau dalam kesesakan, Dia bekerja sempurna. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus, bekerjalah dalam kuasa Allah, maka Tuhan yang akan membawa engkau terus naik dan tidak turun. Dia tidak akan mempermalukan kau. Dia akan menyempurnakan hidupmu untuk menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Pulanglah dengan kasih yang besar dari Allah Bapa, teladan dari Yesus Kristus, bahkan pertolongan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Raya Kenaikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.